Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita panjatkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Sang Rabbi Azza wa Jalla, Sang Pencipta alam semesta, telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat yang terbesar pada bulan Ramadan yang kita rasakan pada saat yang berbahagia ini. Itu salah satu nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam mari kita sama-sama panjatkan kepada roh junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di mana beliau yang telah mengajarkan kita seluruh amal-amal, ibadah-ibadah, setiap langkah yang ada pada bulan Ramadan. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seimanku, semoga dalam bulan suci ini, bulan suci Ramadan ini, kita sama-sama panjatkan niat yang ikhlas, yang betul-betul sebaik-baiknya niat. Tak hanya di bibir saja, namun ada diiringi dengan niat yang di dalam hati. Ada amal kecil, sederhana, ringan, namun saat dilakukan itu terasa menjadi berat. Dan juga ada amal yang besar dan berat, namun saat dilakukan menjadi terasa ringan dan nikmat. Perbedaan pada keduanya terletak pada niat. Orang yang beramal dengan ikhlas, mengharapkan penghargaan dan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka amal sebesar apapun, tugas sebesar apapun akan terasa ringan, nikmat dan mengasihkan. Sebaliknya, sedangkan orang yang beramal dengan tidak ikhlas, mencari pujian dan penghargaan dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala, maka amal sekecil apapun itu akan terasa berat ketika dilaksanakan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal ibadah kita harus disertai dengan niat. Setiap orang hanya akan mendapatkan balasan tergantung pada niatnya. Barang siapa yang hijrah karena cintanya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya karena menginginkan perkara di dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya hanya mendapatkan apa yang diinginkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini bisa kita ambil dari hadis tersebut, tidak ada pekerjaan atau amal yang nikmat selama amal tersebut kita pandang sebagai beban. Jika sadari awal saja sudah kita pandang sebagai beban, maka kita melakukannya itu pun terasa berat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niat ini sebagai pondasi awal dari amal semua yang kita lakukan. Tanpa niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, semua pekerjaan kita tidak dapat nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu,
di bulan puasa ini, mari sama-sama kita luruskan niat kita, matangkan niat kita, agar semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari salat tarawih, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Niatkan agar kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali fadilah-fadilah yang akan kita dapatkan ketika kita niatkan yang ikhlas, yang insya Allah nanti akan mendapatkan sisi pahala yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, ketika sholat tarawih, kalau niatnya tidak lurus, itu sia-sia. Hal yang sia-sia kita lakukan selama ini. Karena sebelum kita berangkat, sholat tarawih kita niatkan dulu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Diiringi dengan itu bacaan-bacaan rakaat demi rakaat yang kita lalui selama sholat tarawih setiap malamnya di bulan suci Ramadan ini. Kita tak pula juga bacakan niat berpuasa selalu di akhir sholat tarawih. Itu supaya kita tak lupa untuk menanamkan niat terlebih dahulu sebelum berpuasa. Saking pentingnya niat tersebut. Jikalau kita tidak ada berniat berpuasa, dikhawatirkan ada sebagai riwayat menyebutkan kalau niat puasa tidak diucapkan sampai fajar, maka salah satu puasanya tersebut, puasanya hari tersebut itu dianggap tidak sah. Namun ada beberapa pendapat para ulama bahwasanya niatkan saja di dalam hati sudah cukup. Walaupun ia telat bangun, telat sahur, tapi kalau misalnya masih belum ada yang membatalkan puasa, masih belum minum atau makan dan sebagainya, masih bisa berpuasa. Ingat, niat hanya tidak bisa dari bibir saja. Tidak bisa nawaitu sawma ghadin ana adai fardhu syahr ramadhan haji sanati lillahi ta'ala. Tidak bisa. Harus kita iringi dengan niat kita, dalam hati kita yang ikhlas, dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lafalkan niat tersebut di dalam hati. Kadang banyak yang kita ucapkan tak sesuai dengan apa yang di dalam hati kita. Ini yang dikhawatirkan kaum muslimin. Bersama-sama kita muhasabah diri, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbaiki niat kita agar lebih matang, agar lebih luar biasa amal ibadah kita, dan insyaallah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita panjatkan doa-doa kita di bulan suci Ramadan dengan niat yang ikhlas dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga penyampaian saya di sini bisa bermanfaat bagi saya tersendiri, khusus umumnya bagi kita semua. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Mungkin cukup sekedar ini yang bisa kami sampaikan, untuk saling mengingatkan bahwasanya niat itu penting dalam ibadah. Tanpa niat, ibadah kita itu hampa. Dikhawatirkan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikhawatirkan tidak mendapatkan sisi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.